Halo teman-teman semuanya, di depan teman-teman semua ini adalah mobil yang lagi happening. Kemarin launching di GJW 2024, belum nyampe setahun ya, paling baru sebulan lebih dikit aja ini mobil keluar. Tapi antusias, euforia dari mobil terbaru dari Chery ini mampu menarik beberapa kalangan, apalagi dengan desain yang seperti ini. Keren banget. Jadi subcompact ya, compact SUV, dan ini adalah sebuah mobil listrik gitu. Chery berani mengeluarkan compact SUV yang khusus, bukan khusus ya, dia mampu dan sangat mampu buat off-road, apalagi ini adalah sebuah mobil listrik. Ini adalah Chery J6 RWD yang rear wheel drive. Jadi dia masuk ke Indonesia itu dengan dua varian. Ada yang tipe RWD atau penggerak roda belakang yang ada di depan teman-teman semuanya, dan ada yang intelligent wheel drive yang semua rodanya ikut berputar, dual motor. Kalau yang RWD ini cuma satu motor penggerak belakang, kalau yang IWD itu dua motor depan belakang. Tapi uniknya di Chery yang IWD itu dia intelligent wheel drive, mobilnya ini kita bisa kategorikan ya, menurut saya itu satu tingkat di atas AWD. Kalau AWD kan semua roda berputar, traction dibagi ke beberapa roda, tapi kalau ini lebih dari AWD. Artinya traction mobil ini disesuaikan dengan bobot yang ada di sebuah mobil. Kalau umpamanya bobotnya lebih condong ke depan kiri, jadi tenaganya lebih besar di depan gitu, di depan kiri gitu. Jadi semuanya punya tenaga masing-masing, punya traction masing-masing, dan itu diatur secara cerdas oleh Chery J6 ini. Tapi kita nggak bahas yang itu karena sudah pernah kita ulas kemarin di event GJW. Nah, sekarang yang rear wheel drive-nya ini juga sangat menarik karena harganya masih 500 jutaan. Kalau teman-teman mau minat dengan mobil ini, kontak marketingnya ada di deskripsi, dan kita sedang ada di Chery Margonda Depok. Yuk kita ulas satu persatu mobil. Sebelum kita ulas dari eksterior dan interiornya, jadi mobil listrik ini banyak banget benefitnya yang teman-teman bisa terima ya. Yang pertama, dia free ganjil genap. Jadi kalau di wilayah Jakarta dia nggak bakalan kena ganjil genap, karena memang walaupun plat ganjil maupun plat genap aman teman-teman, karena platnya berbeda, ada list warna birunya. Kemudian pajak tahunannya, ini mobil 500 jutaan, paling pajaknya cuman 500 ribuan. Nggak nyampe sejuta loh pajak setahunnya. Itu benefit yang kedua. Yang ketiga, perawatannya murah. Yang keempat, kemudian untuk bahan bakar kita sebut aja, karena walaupun dia sebuah mobil listrik yang mana ditopang dari sumber baterai ya, jadi bahan bakarnya ini sangat-sangat irit. Ini memiliki kapasitas baterai 65, sekian kWh dengan jarak tempuh 426 km. Kalau yang IWD lebih rendah sedikit, jadi sekitar 418-an, kalau ini 426 km. Dengan jarak tempuh segitu, dengan baterai segitu, kalau teman-teman mau isi full baterai dari 0 ke 100, 65, kalau per kWh-nya cuman 2000, kita anggap aja 2000. Kalau isi rumahan itu bahkan di bawah 2000, ya anggap aja lah pahitnya 2000, tinggal dikali 2, 65 dikali 2000. 120.000 sudah bisa menempuh sejauh 426 km. Coba 426 kalau teman-teman isi pertalite dah. Pertalite RON 90 lah. Yang 10.000 itu coba 400 ribuan guys. 300 ribu lebih lah, 300 ribuan lah. Ini sepertiganya. Irit bukan? Nah, itu dia benefit yang salah satu benefitnya saja di efisiensi perawatan dan pajak tahunnya murah. Lalu untuk fiturnya dengan harga 500 jutaan, ini canggih banget. Dari bukaannya aja, ini kita dari tadi megang kunci ya. Bisa ngebukanya tuh banyak versi teman-teman. Ini ada NFC, kita bisa tap NFC, bisa ngebuka dari kunci, bahkan bisa ngebuka bagasi lewat kunci. Nah, kalaupun teman-teman umpamanya buka ya dari kunci. Nah, oh iya, share-nya tuh
Tuh, dia langsung menyambut. Dan kalau teman-teman buka dari sini, coba sini lihat Pak. Kita buka, tekan ya, yang lama semua akan kebuka jendelanya. Jadi hawa panas bisa keluar dari ini. Lalu kalau kita tekan lagi, sunroof kebuka. Oh. Ini dari kunci ya. Lalu ketika kita kunci, langsung sekali tekan aja nih, tekan kunci, dia akan nutup. Semuanya nutup, termasuk sunroof yang di atas ikut nutup. Jadi nggak ada kata lagi, aduh saya lupa sunroof nggak ditutup, ntar mobil hujan bocor. Nah, nggak ada tuh kayak gitu di mobil ini. Lalu ada NFC juga di sini yang bisa teman-teman umpamanya udah deh nggak usah bawa kunci di luar aja, kita bisa tekan di sini. Nah, kebuka, dan handle yang tadinya hidden itu akan terbuka. Itu cara ngebukanya doang. Kita tutup lagi, bisa dari sini. Keren. Belum lagi fitur-fitur yang lainnya, suspensi dan lain sebagainya, kita akan jelaskan ya dari depan dulu nih teman-teman. Ini dari depannya tampangnya mengingatkan kita pada sebuah mobil populer di Indonesia yang melegenda, yang bahkan waktu awal launching itu susah didapat ya. Itulah mobilnya, mengingatkan kita pada mobil itu, dan ini adalah mobil listrik. Lihat depannya nggak ada grillnya ya, jadi cuman kayak gini-gini aja nih. Ya paling ada ini buat pendingin radiator atau pendingin AC evaporator gitu. Nah, ini ya sudah disematkan banyak sensor di depan nih, 1, 2, 3, 4 sensor parkir, sudah dilengkapi dengan kamera bukan lagi 360 tapi 540. Jadi bisa transparan sampai bawah kameranya. Nanti kita lihat di interiornya, karena mobil ini juga didukung dengan head unit yang sangat besar, 15 inch lebih. Nah, ini ada logo I-nya di sini. Kalau kita buka dan tutup kunci akan terlihat. Tuh, menyala. Nah, ini headlampnya udah Pro G. Nah, ini ada LED bar yang menari gitu kan. Kemudian, lampu sennya seperti ini teman-teman. Di sini ya, tuh lampunya nyala. Keren. Kita ke bagian sebelah ke sampingnya. Kita kantongin dulu. Nah, ini dia bagian sampingnya. Jadi bener-bener ini mobil off-road Jeep, mobil Jeep yang biasa disebut kalau di Indonesia tuh mobil kayak gini di STNK tuh biasanya ditulisnya tuh Jeep, walaupun mereknya bukan Jeep ya. Ini Chery J6. Dia over fendernya nih pas banget. Keren lah. Nggak berlebihan, terus manis, dilihatnya tuh pas gitu, nggak aneh-aneh gitu. Lalu untuk rodanya, ini rodanya untuk profilnya 225/60 ring 18 seperti ini. Untuk desainnya bedanya dengan yang IWD, dia ring 19 ya. Kalau yang RWD ini dia ring 18. Cakram depan belakang, dan suspensinya ini roda depan dan roda belakang sudah menggunakan suspensi independen. MacPherson strut independen, belakangnya multilink independen. Ini keren. Untuk ground clearance-nya, walaupun dia mobil listrik, yang notabene mobil listrik itu ada baterai di bawah ya. Di bawah sini tuh ada baterainya teman-teman, tapi punya ground clearance yang lumayan tinggi, 200 mm. Kalau teman-teman berkendara sendirian, kalau full penumpang itu akan menurun jadi 170 mm. Dan untuk baterainya pun bener-bener ini konsep mobil listrik, mobil yang dibuat buat mobil listrik. Jadi nggak turun, nggak kelihatan gitu, dari belakang tuh nggak kelihatan ada baterai, tonjolan baterai di situ. Ya, rangkanya menggunakan rangka mobil listrik, dan perlu teman-teman ketahui rangkanya juga ini, jadi dia tahan korosi sampai beberapa tahun, bahkan puluhan tahun aman. Itu sampai diperhatikan sampai sebegitunya. Build up quality-nya jangan ditanya. Mobil Tiongkok merusak harga. Enggak. Ya emang seperti inilah, biar pesaing makin keren, makin murah nanti harga ke depannya. Makin kompetitif ya. Terus ini stiker ya. Jadi warnanya nggak putih karena ini mobil baru. Ya harusnya nggak ada begininya. Kalau teman-teman nanti pakai itu copot aja, aman. Nah, dia ada roof rail-nya. Ini roof rail-nya bisa dipakai ya. Walaupun ada atapnya, tapi tetap ada roof rail. Tapi hati-hati lupa kalau teman-teman bawa barang di atap sunroof jangan sampai dibuka. Bahaya. Kita ke bagian belakang nih, teman-teman. Mayoritas mobil
Jeep dengan konsep seperti ini, dia roda ya belakang, ban serep. Tapi untuk Chery J6 ini dia, oh ini karena kekunci ya. Kalau kita buka, kayaknya ikut kebuka juga nih. Nah, jadi bukaannya sampai ke tempat penyimpanan ini. Kalau kita nggak buka kunci, dia tetap akan terkunci. Ini keren teman-teman. Luar biasa nih mobil. Lagi sensor parkirnya di bagian belakang pun ada 4 buah, 1 2 3 4, ada kamera 540. Terus belakangnya nih teman-teman, ini tetap pastinya ada wiper ya, ada high mount stop lamp, ada reflektor di sini. Bukaannya di sini tinggal satu tekan karena ada ininya. Terus dia ada pegas di sini. Oke, jadi nggak lepas begitu aja, ada pegasnya. Nah di belakangnya nih ada beberapa tempat penyimpanan. Nah ini ada tempat penyimpanan seperti ini dan lumayan luas loh ya. Terus ada toolkit tambal ban. Jadi karena dia tidak punya ban serep, makanya di sini ada toolkit yang teman-teman bisa pergunakan kalau ban sekeliling itu bocor. Tapi tenang aja, mobil ini punya TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi kelihatan nih ban yang kurang angin di sisi mana dari head unit sana, dari MID-nya. Nah, dia ada dapat colokan di sini buat ngecharge dan ada V2L. V2L nih bisa teman-teman pergunakan buat jadikan genset mobil ini. Tapi saran kita jangan terlalu sering pakai V2L ya. Karena namanya baterai itu nanti akan berpengaruh ke daya tahannya. Begitu. Tapi sesekali nggak apa-apa. Manfaatkan V2L ini. Apalagi mobil Jeep, biasanya mobil Jeep, mobil SUV seperti ini yang notabene adalah sebuah mobil off-road juga, itu sering keluar kota, ke gunung untuk berkemah. Nah, itu bisa dipergunakan buat V2L, nggak perlu lagi pakai genset, pakai mobil aja. Tapi hati-hati, di gunung nggak ada tempat pengisian baterai, jadi jangan sampai habis. Oke, kita coba ke interiornya yuk. Udah langsung nyala ya Pak? Nah, otomatis mundur sendiri dia. Jadi ketika kita buka, dia otomatis mundur sendiri karena punya memory seat juga ini mobil. Ini kabinnya. Jadi masuk tuh langsung nyala. Jadi teman-teman tinggal nginjek rem, dia otomatis akan maju dengan sendirinya dan mobil ready to go. Oke, kita tutup dulu. Nah, kita ke sini dulu nih, ke head unit. Ada apa aja sih di head unit ini? Karena mobil ini merupakan mobil pintar juga ya teman-teman. Nah, untuk head unitnya 15 sekian inch. Di sini ada mode berkendara, ada normal, ada eco, ada sport, dan ada custom. Kalau di IWD itu lebih banyak lagi, ada shine, ada mute, ada dan lain sebagainya. Nah, ini ada derajat kemiringan ya. Derajat kemiringan serta Tire Pressure Monitoring System juga bisa di sini, berapa bar dan lain sebagainya. Oke, ini kalau custom. Lalu di sini intelligent scenario. Nah, ini ada beberapa penggunaan kalau teman-teman umpamanya pengen istirahat di dalam mobil. Nah, tinggal diklik aja di sini nih. Nanti kita akan menyesuaikan otomatis pintu ketutup semua. Mobil akan menyesuaikan dengan relaksasi kita gitu. Ya, ini kan mobil listrik, jadi mau dimanapun aman, nggak ada gas-gas yang berbahaya yang masuk ke dalam kabin. Oke, di sini ada loft patch mode juga, ada trailer mode. Kalau di towing ada mode buat di mobil di towing. Aduh keren. Lalu ada apa lagi Pak? Drive mode, medium, ini AVM nih tadi ya berarti ya. Kamera 540-nya di sini bisa diatur. Lalu file, ini file-file hasil jepretan. Dan karena dia ini punya prosesor Snapdragon nih teman-teman. Snapdragon seri 8. Oke, jadi udah cukup mumpuni. Kemudian dia ada update software, kemudian bisa di VR, jadi bisa dashcam. Nah, ini ada dashcam dan bisa capture juga nih foto. Oke, ada lagi Android Auto, Apple CarPlay-nya udah pakai wireless. Nah, terus dia sudah memiliki ventilated seat atau AC dulu nih ya. AC ini bisa diatur juga nih AC-nya. Suhunya bisa dari sini. Karena semuanya dari sini ya pengaturannya. Atau teman-teman bisa pergunakan di sini nih. Sebelah sini ada tombol-tombol yang multi
fungsi. Nah, dari sini kemudian ada cool mode, cool seat. Jadi bisa diatur ventilasinya. Ini kan ada ventilasi, bisa AC clean juga. Seat overheating protection. Oh, ada plastiknya, jadi nggak bisa. Canggih ya. Oke, jadi sebenarnya ini bisa diatur ke 4 kursinya ventilated seat. Jadi mau bisa jadi pendingin. Ini depan, bagian depan dan kursi bagian belakang itu bisa jadi pendingin kursinya. Ada ventilated seatnya. Karena dia pro-nya ada ini plastik, ngebaca nggak bisa katanya karena ada plastiknya. Kita coba cari berapa ada sih di mobil ini. Kalau di atas kertas dia ada 14 fitur keamanan aktif ya. Ada adaptive cruise control, lane keeping assist, lane change assist, kemudian banyak anti nabrak, anti melipir dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ini. Kalau teman-teman nggak suka fitur-fitur itu bisa dimatiin. Tapi saran saya jangan pernah matiin fitur smart driving atau fitur ADAS itu karena sangat ngebantu banget ketika kita lost control. Oke. Nah, di sini ada pengaturan forward safety assistant. Jadi ini urusan anti nabrak lah ya, anti nabrak nih. Jadi tetap diaktifkan. Lane departure warning, kalau kita melipir di marka tanpa menggunakan sen itu biasanya akan membalikan lagi. Drive away info, kemudian emergency lane keeping. Nah, jadi tetap di dalam marka jalan. Lane departure assistant ya samalah kurang lebihnya. Jadi kalau teman-teman umpamanya ngantuk terus tiba-tiba mobil ini melipir, dia akan membalikan lagi ke marka jalan sesuai jalan yang ada di mobil ini gitu. Itu keren. Nah, terus untuk banyak lagi ada adaptive cruise control, bisa di sini nih. Dari sini diaturnya dari sebelah kanan. Nanti kita lihat pas di sebelah kanan ya. Kita lihat ke sini dulu karena otaknya semuanya ada di sini nih. Nah, pengaturan ngecharge juga bisa diatur di sini. Nah, V2L lah ya. Ini bisa teman-teman klik. Nah, ini karena dia baterainya tinggal 6%. Jadi nggak bisa diatur seberapa persen, bisa dicolokkan V2L ya. Nanti bisa diatur di sini. Lighting di sini. Oh, untuk kelampuan, kita sarankan untuk lampu itu biarkan aja di auto. Karena ketika teman-teman mengendarai, terus lampunya umpamanya di off, kalau dinyalain, ini agak susah kita mencet-mencet di sininya. Jadi biarkan aja ke auto. Kalau ada cahaya udah mulai redup, dia akan menyala dengan sendirinya untuk lampu utama mobil ini. Nah, seat di sini electric seat ya. Jadi bisa diatur di sini dan bisa diatur di tombol. Di situ ada nggak, Pak? Ada ya? Nah, di sini ada. Terus ada ini juga nih. Oh enggak, ya ada sanggahannya juga di bawah sini. Kalau di driver ada, kalau di sini belum untuk sanggahannya ya. Kemudian untuk locknya, nah ini bisa child lock, left, rear, child lock. Wah pantesan nih diaktifin coy, rear, child lock. Jadi pintu baris kedua kalau kita tutup gitu, itu nggak bisa buka dari dalam karena child locknya diaktifin. Makanya tadi pas kita shoot kan nggak bisa dibuka dari dalam, harus dari luar. Itu untuk safety kalau bocah yang duduk di kursi penumpang. Ini keren, ini dinonaktifin aja lah, terbingung orang. Vehicle info, nah ini untuk ngatur warna. Nah, ini kan pink, masa pink merah dong, red. Oke, luar biasa ya, banyak banget pengaturannya. Oke. Nah, mungkin kalau kita fokus ke sini banyak banget. Teman-teman nanti datang aja ke Cari Depok, bisa nyoba-nyobain bahkan test drive. Nah, dia punya wireless charging di sini teman-teman. Dan ada coolernya. Nah, di sini ada ventilasinya. Jadi biar wirelessnya nggak panas. Nah, di sini ada Type C dan USB. Oke. Ini mobil-mobil Tiongkok itu desainnya nyaris-nyaris serupa nih di bagian sini. Nah, ini ada coolbox bukan? Ada coolboxnya ya? Iya bener. Ada AC yang keluar dari sini. Ini coolbox. Oke. Ya, materialnya ini banyak soft touchnya. Nah, ini tuh di sini dilapisin dengan karet. Kalau yang di tipe IWD itu apa tuh? Infinity ya? Infinity by Harman Kardon. Kalau ini Pioneer untuk speakernya. Nah, ini kemudian dia punya apa nih, Pak? Ambient light. Jadi bisa diatur juga nih. Ini kan merah. Ini
Ini bisa diatur-atur warnanya. Nah, ini pengaturannya banyak nih untuk electric seatnya, maju mundur. Ini untuk tingkat pundak ya, ini pundak ya. Keren loh. Ya bener. Kalau di tipe IWD itu ada massage, jadi bisa pijit-pijit di kursi baris pertama driver dan kursi penumpang bagian depan. Lalu, nah ya kelupaan tadi sunroof ya. Jadi pengaturan sunroofnya bisa dari sini, bisa dari head unit. Nah ini kita dari tombol tadi ya. Kalau dari head unit kita klik di sini, gambar mobil di sini. Kemudian kita atur di mana tuh Pak? Nah, shortcut control. Jadi kalau full close tadi ditutup. Nah ini kalau ini setengah doang nih. Nah ini kita bisa ngebuka setengah. Ini setengah doang. Ini juga setengah kayaknya ya. Hah? Segini doang nih. Atau teman-teman umpamanya bisa 3/4. Bisa 3/4. Tuh. Atau sekalian full open. Oke. Sangat menarik. Nah, ini tombol multifungsi di sini. Nanti teman-teman pengaturan di sini untuk fungsi apa gitu. Bisa. Ada voice command dan cruise controlnya ada di sini. Jadi kalau cuma sekali kan drive, kalau tek-tek 2 kali mengaktifkan adaptive cruise controlnya. Kalau ke atas R, kalau ini tekan P untuk parking. Oke. Untuk setirnya udah tilt dan teleskopik. Ambient light-nya sampai sini-sini nih. Tuh. Mantap ya. Ini kisi-kisi AC-nya ada 1, 2, 3, 4. Dan udah dual zone loh. Dual zone kan? Ini bagian sini, ini bagian kanan, ini bagian kiri ya. Karena ini udah disinkron, makanya sama. Keren. Full kulit ya. Terus kita coba intip ke baris keduanya ya teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, mobil ini punya tenaga 180-an PS, 184 PS dengan torsinya 220 Nm. Kalau yang tipe RWD ini, kalau tipe yang IWD itu lebih besar lagi dengan tenaga atau output 279 PS dan torsi kombinasinya tuh kalau bagian belakang motor belakang 220 Nm, kalau bagian depan sekitar 190 Nm. Berarti hampir 400 ya untuk torsinya kalau yang IWD. Karena yang ini penggerak belakang doang, makanya torsinya hanya 220 Nm dengan tenaga 184 PS. Oke lah. Nggak perlu kenceng-kenceng, mobil kayak gini juga kalau kenceng karena bukan mobil sport ya teman-teman. Nah ini untuk duduk bagian belakang dia rata ya, ini mobil listrik rata tapi nggak menonjol banget, artinya kita mobil ini bisa paha kita bisa disanggah dengan maksimal. Dia ada AC-nya yang masih terintegrasi dengan bagian depan, ada output di sini Type C dan USB dengan output 60 watt. Gede ini. Fast charging bener. Terus ini ada voice command nih. Bagian belakang kanan kiri ada voice command-nya. Bukan bagian depan doang yang ada voice command, belakang juga bisa. Kita tekan aja. Please continue. Open sunroof. Okay, the command has been executed. Jadi bisa voice command. Ini musik tiba-tiba nyala, guys. Oke, keren banget. Dan ini bisa AC/DC ya untuk ngecharge-nya. Kalau fast charging-nya 30 ke 80 hanya membutuhkan waktu 28 menit. Keren. Kalau normalnya 0 ke 100-nya ya biasalah, paling 6 jam sampai 8 jam. Tapi kita saranin lagi jangan terlalu sering menggunakan fast charging. Ya kalau penggunaannya dalam kota ya mendingan pakai output rumahan. Kalau keluar kota boleh untuk menggunakan fast charging. Mungkin itu aja teman-teman. Yuk kita balik lagi ke luar. Ini udah dinonaktifkan mode chain lock-nya, jadi bisa tuh. Tadi kan masih diaktifin. Oke, itu aja teman-teman. Jika teman-teman berminat di mobil satu ini, kita sedang ada di seri Depok, atau teman-teman bisa kontak marketingnya ada di deskripsi. Jika ada salah-salah kata atau yang ingin menambahkan, atau teman-teman mungkin yang sudah punya seri J6, boleh komentar. Terima kasih.